Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, masih dengan Bunda Tias di pembelajaran biologi. Nah, di bab pertama ini kalian akan belajar tentang apa sih itu sel. Ya, kalian sudah tahu bahwa seluruh makhluk hidup, mau dari yang paling sederhana sampai ke yang paling modern, itu tersusun atas sel. Bagaimana sih cara kerja sel? Apa bedanya antara sel hewan dan sel tumbuhan? Bagaimana makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel mampu bertahan hidup? Apa bedanya dengan yang multiseluler? Seperti itu, nanti pertanyaan-pertanyaan itu insya Allah akan terjawab di video-video Bunda selanjutnya. Oke, sebelum kalian belajar fisiologi, tentunya dong harus tahu dulu apa sih itu sel? Karena kan jaringan dan organ itu tersusun dari banyak sel yang fungsinya saling bersinergi satu sama lain. Gak sabar pengen belajar? Mari kita saksikan tayangan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 1, yaitu tentang sel. Awalnya kalian harus tahu dulu struktur dan fungsi sel itu seperti apa. Oke, kita lanjut saja. Nah, awalnya kalian harus tahu dulu nih tentang teori-teori sel yang sudah diketahui secara umum. Yang pertama itu ada dari Sladen dan Swan. Yang ini bahwa katanya setiap tubuh tumbuhan tersusun atas sel. Kenapa mereka ini menyatakannya pada tubuh tumbuhan? Karena memang pada awalnya mereka menemukan sel. Nah ini ya, sel yang pertama kali dilihat di bawah mikroskop oleh mereka berdua tersusun seperti ruang-ruang kosong. Nah, ruang-ruang kosong ini menurut bahasa mereka adalah sel. Dan bahasa ini kita sepakati bersama untuk menyebutkan penyusun terkecil dari sebuah makhluk hidup. Nah, ini adalah sel yang pertama kali ditemukan oleh Sladen dan Swan. Jadi memang secara sepintas bahwa ini seperti ruang-ruang kosong. Itu pertama kali teori sel yang muncul. Nah, di tahun-tahun selanjutnya itu ada perkembangan, mikroskopnya juga lebih baik. Muncullah teori sel dari Max Schultze. Gimana nih bacanya? Ya gitulah ya intinya. Nah, dari si Max ini katanya ada loh protoplasma atau cairan sel pada ruangan-ruangan itu yang merupakan bagian penting dari sel itu sendiri gitu. Jadi mulai ada perkembangan teori sel dari si Max ini. Kalau Sladen dan Swan mereka hanya menemukan ruang-ruang kosong pada sel tumbuhan. Kemudian di-upgrade pengetahuannya oleh si Max ini, katanya di dalam sel itu ada cairannya loh, ternyata tidak kosong. Seperti itu. Nah, kemudian teori sel yang terakhir ini ada dari Rudolf Virchow, menyatakan bahwa omniselula e selula, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Ayo, kira-kira paham nggak mengenai pernyataan dari Rudolf Virchow ini? Setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Tubuh manusia, tentu selnya itu banyak sekali, miliaran sel yang menyusun tubuh kita. Nah, apakah kita berasal dari sel juga? Iya, benar. Kita adalah hasil peleburan dari dua sel yang berbeda, yaitu apa? Sel sperma dan sel ovum. Jelas bahwa setiap makhluk hidup yang tersusun atas sel itu pasti berasal dari sel sebelumnya. Kalau makhluk hidup pada hewan biasanya itu berasal dari ovum dan sperma itu sendiri. Seperti itu ya, ini teori-teori sel yang berlaku gitu. Tapi yang terkenal sih biasanya yang dari Rudolf ini ya. Oke, sampai sini paham? Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, ini ada fungsi sel secara umum. Yang pertama, dia sebagai unit struktural. Maksudnya unit struktural itu adalah penyusun terkecil suatu makhluk hidup. Maksudnya gimana? Ayo. Nah, maksudnya adalah
setiap makhluk hidup pasti tersusun atas sel, minimalnya satu aja. Tidak mungkin ada makhluk hidup yang tidak memiliki sel atau tubuhnya tidak tersusun atas sel. Itu tidak ada, tidak mungkin. Jadi setiap makhluk hidup yang paling sederhana pun pasti memiliki satu sel. Contohnya apa yang hanya memiliki satu sel? Ya, bakteri, protista, ya, itu adalah contoh makhluk hidup bersel satu. Setiap makhluk hidup pasti punya sel. Kalau virus pun, misalnya, ada yang bertanya. Kalau virus, dia peralihan antara makhluk hidup dengan tak hidup, dan tubuhnya pun bukan berupa sel, ya. Nah, kemudian itu sebagai unit struktural terkecil. Kemudian ada unit fungsional. Maksudnya di sini adalah berlangsungnya segala fungsi kehidupan atau miniatur kehidupan. Nah, maksudnya miniatur kehidupan itu seperti apa? Kalian bisa bayangkan tubuh kalian. Tubuh kalian bisa bekerja dengan baik kalau di dalamnya ada sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, dan lain-lain. Nah, di sel juga ada sistem-sistem yang seperti itu, tapi bersifat miniatur. Ada loh proses pencernaan yang terjadi di dalam sel, proses transportasi yang seperti peredaran darah juga ada. Kemudian metabolisme juga terjadi pada setiap bagian-bagian sel, seperti itu. Jadi fungsi-fungsi kehidupan pada suatu makhluk hidup itu tercermin di dalam sebuah sel gitu. Oke, paham sampai sini ya? Itu. Jadi fungsi sel itu adalah unit struktural dan unit fungsional terkecil dalam sebuah makhluk hidup. Bakteri juga, meskipun dia hanya memiliki satu sel, dia tetap tetap bisa respirasi, bisa mencerna, ya, bisa berkomunikasi dengan bakteri lainnya, seperti itu. Jadi tetap meskipun dia hanya terdiri dari satu sel, selnya itu mencerminkan fungsi-fungsi kehidupan layaknya makhluk hidup yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, sebelum ke bagian-bagian sel, gambar-gambarnya, Bunda ingin sedikit menjelaskan ada 3 bagian utama pada sel. Ya, sebenarnya bagiannya macam-macam, cuman dikategorikan jadi 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel. Biasanya itu letaknya paling luar. Membran sel itu seperti selaput di luarnya. Kemudian ada inti sel atau nukleus, ya, dia tempat ditemukannya adanya DNA atau materi genetik, itu adanya di inti sel. Kemudian ada sitoplasma, itu merupakan isi dari sel. Isi sel itu apa sih? Ada cairannya, kemudian ada organel-organelnya. Oke, kita sekarang lihat gambarnya secara utuh. Nah, ini dia gambar-gambar dari sel. Ya, ini adalah animasi dari sel hewan. Jadi kurang lebih struktur sel hewan adalah seperti ini. Nah, ini yang paling luar, ya, yang berwarna oranye kecoklatan, itu adalah membran sel atau sel membran. Ya, dia itu merupakan lapisan terluar, bisa disebut juga pelindung sel, membatasi sel dengan lingkungan luarnya. Itu membran sel, nanti kita bahas strukturnya seperti apa. Kemudian ada sitoplasma. Nah, sitoplasma itu yang mana? Ini ada sitoplasma itu mencakup isi sel, kecuali nukleus, ya, itu tidak termasuk sitoplasma. Jadi isi sel. Lihat di sini isinya apa saja. Ada cairannya, di sini dikodekan dengan warna biru, itu cairan selnya, dan organel-organelnya. Mana sih organel itu? Adalah ini, mitokondria, RE, lisosom, ribosom, Golgi, dan lain sebagainya. Itu adalah organel. Jadi bagian-bagian di dalam sel yang memiliki membran itu disebut organel.
ya. Jadi 3 bagian utama sel, ada yang pertama adalah membran sel, kedua inti sel, nukleus ini yang paling besar berwarna ungu, dan kalau kalian lihat di tengahnya itu seperti ada benang-benang kusut ya, itu adalah pita dari DNA. Jadi DNA itu memang bentuknya berupa rantai panjang. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma. Nah, yang organel-organel ini di dalamnya itu termasuk ke dalam sitoplasma seperti itu. Nah, ini dia perbedaan dari prokariot dan eukariotik. Nah, kalian di kelas 10 sudah pernah mendengar istilah prokariot dan eukariot ya pastinya. Di sini Bunda mau sedikit mengingatkan kalian lagi, barangkali ada yang lupa ya. Oke, kita lihat di sini ada prokaryotik cell. Contohnya di sini adalah dari kingdom Monera, dan ini eukaryotik cell, ini adalah sel hewan. Masih ingat ya perbedaannya? Lihat di sini. Ini yang biru di tengah adalah rantai DNA. Lihat, DNA-nya punya selaput tidak? Enggak ya, dia tidak berselaput. Sedangkan yang eukariot ini inti selnya punya batasan yang jelas atau punya membran, sehingga batasan-batasan nukleus dengan bagian yang lain itu tampak jelas. Itu perbedaan utama dari prokariot dan eukariot. Nah, selain itu ada perbedaan lainnya juga. Lihat di sini, manakah organel yang lebih banyak atau yang lebih lengkap? Sel eukariot atau prokariot? Ya, tentunya sel eukariot. Kalau eukariot ini memiliki hampir seluruh organel, sedangkan kalau sel prokariot itu hanya memiliki ribosom saja ya. Yang ini yang dikodekan dengan titik-titik atau bulir-bulir berwarna hijau seperti itu. Jadi prokariot masih sederhana dan eukariot itu sudah lebih kompleks. Yang akan kita pelajari ke depannya itu adalah sel eukariot seperti itu. Oke, sudah jelas ya? Itu tadi pembahasan mengenai struktur sel dan juga struktur-struktur dari organel. Wah, ternyata sel yang sekecil itu aja di dalamnya masih terdapat banyak organel yang fungsinya berbeda antara organel yang satu dengan organel yang lainnya. Nah, bagaimana kira-kira sampai sejauh ini? Apakah sudah paham? Ya, semoga apa yang Bunda jelaskan tadi bisa dipahami oleh kalian dengan mudah. Oke, kalau sudah paham kita bisa lanjut di video selanjutnya, atau kalian juga bisa istirahat dulu sejenak. Selamat jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.